Bayangkan sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di lautan luas. Ombaknya tinggi, anginnya kencang, dan langit terlihat gelap seakan hujan siap mengguyur kapan saja. Di dalam perahu itu ada seorang nelayan yang berjuang untuk bertahan. Dia tahu, jika dia hanya duduk diam dan meratapi nasib, perahunya bisa hanyut semakin jauh, bahkan mungkin tenggelam. Maka dengan sekuat tenaga, dia mengayu dan terus berusaha agar tidak terhempas oleh badai. Saudaraku, hidup seringkali seperti perjalanan nelayan itu. Kita menghadapi badai ekonomi, harga barang melambung tinggi, pendapatan menurun, pekerjaan sulit dicari, usaha sepi pembeli, semua terasa berat. Kita bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Namun, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-8. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Banyak dari kita yang hanya berhenti pada ayat 5 dan 6. Kita memahami bahwa setiap kesulitan akan disertai kemudahan, tetapi kita lupa bahwa ada syaratnya. Kita harus terus bergerak, terus berusaha, dan tidak boleh berhenti hanya pada doa dan harapan. Mari kita bayangkan seorang petani. Dia tidak bisa hanya berdoa agar sawahnya menghasilkan panen yang melimpah. Dia harus mencangkul, menanam benih, merawat tanaman, dan memastikan sawahnya mendapatkan cukup air serta sinar matahari. Bahkan ketika kemarau datang dan panennya gagal, dia tidak menyerah. Dia mencari cara lain, mungkin dengan menanam tanaman yang lebih tahan kekeringan, atau mencoba usaha sampingan untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika pekerjaan sulit dicari, apakah kita hanya akan menunggu? Tidak. Sambil menunggu panggilan kerja, kita bisa mengasah keterampilan baru, belajar keterampilan digital, atau bahkan memulai usaha kecil-kecilan. Dunia ini luas, dan kesempatan selalu ada bagi mereka yang mau mencarinya. Ketika harga komoditas turun dan pendapatan merosot, apakah kita hanya akan pasrah? Tidak. Kita bisa mencari peluang lain, mungkin dengan menanam tanaman yang lebih menguntungkan, atau mengembangkan bisnis kecil yang sesuai dengan kondisi pasar. Saya ingin menceritakan kisah nyata tentang seorang ibu di kampung saya. Dulu, dia seorang tukang jahit yang mengandalkan pesanan dari pelanggan. Namun, ketika pandemi datang, pesanannya menurun drastis. Banyak orang lebih memilih menghemat uang daripada menjahit baju baru. Ibu ini bisa saja menyerah dan mengeluh tentang keadaan, tetapi dia memilih jalan lain. Dia mulai belajar menjahit masker kain dan menjualnya secara online. Dia juga belajar membuat pakaian anak-anak dan mulai memasarkan produknya lewat media sosial. Tak lama, usahanya berkembang. Dari yang awalnya hanya menjual beberapa masker sehari, kini dia memiliki usaha kecil dengan pelanggan tetap. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dia tidak menunggu keadaan membaik, tapi dia berusaha untuk menciptakan peluang. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri, berserahlah kepada Allah. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, barulah kita berserah diri kepada Allah. Banyak dari kita yang terlalu mengandalkan diri sendiri dan lupa bahwa segala rezeki datang darinya. Kita bekerja keras, tapi lupa berdoa. Kita mencari peluang, tapi lupa meminta petunjuk dari Allah. Padahal, seperti yang disebutkan dalam ayat 8, kita harus berharap hanya kepada Allah. Berusaha tanpa doa adalah kesombongan, sedangkan berdoa tanpa usaha adalah kemalasan. Saudaraku, bahagia di masa sulit bukan berarti kita harus menunggu semua masalah selesai. Bahagia itu ada di dalam hati yang penuh syukur dan tetap berusaha meski keadaan tidak ideal. Coba perhatikan anak-anak kecil. Mereka bisa tertawa hanya dengan bermain hujan, berlari-lari di halaman, atau sekadar bermain tanah. Mereka tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk bahagia. Begitu juga dengan kita. Kebahagiaan tidak selalu datang dari uang atau kesuksesan. Kadang kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana. Keluarga yang mendukung, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan kesehatan yang masih kita miliki. Jika saat ini kita merasa hidup begitu berat, jangan menyerah. Jangan hanya diam menunggu keadaan berubah, tetapi mulailah melakukan sesuatu. Bergeraklah, carilah peluang, belajarlah, dan tetaplah berdoa. Ingatlah, setiap badai pasti berlalu, setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Tapi hanya mereka yang mau berjuang dan tidak menyerah yang akan menemukan cahaya di ujung perjalanan.
Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk tetap melangkah, meski jalan yang kita lalui penuh dengan tantangan. Saudaraku, hidup ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari kesulitan. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan rezeki yang seret, ada yang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh, ada yang diuji dengan kesendirian, dan ada pula yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Kesulitan akan selalu datang. Hari ini kita mungkin menghadapi kesulitan ekonomi. Besok mungkin ujian datang dari hubungan keluarga, kesehatan, atau bahkan dari hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa. Jangan menunggu keadaan membaik dengan sendirinya. Dan jangan lelah berusaha. Allah memang telah menjanjikan bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan, seperti yang tertulis dalam surah Al-Insyirah ayat 56. Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Namun kemudahan itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia bukan hadiah yang turun dari langit tanpa usaha. Allah ingin kita menemukannya, memperjuangkannya, dan tidak hanya duduk menunggu keajaiban datang. Allah menjanjikan kemudahan, tapi dengan satu syarat, kita harus berjuang keras untuk menemukannya. Bayangkan seorang pendaki gunung. Dia ingin mencapai puncak, melihat keindahan dunia dari ketinggian, merasakan udara yang lebih segar, dan menikmati kebanggaan setelah perjuangan panjang. Namun, dia tidak bisa hanya berdiri di kaki gunung dan berharap tiba-tiba berada di puncak. Dia harus mendaki, menghadapi medan yang terjal, menahan lelah, berjuang melawan dingin, dan mungkin menghadapi badai di tengah perjalanan. Tapi setiap langkah yang dia ambil mendekatkannya ke puncak. Ketika dia akhirnya sampai, dia menyadari bahwa semua perjuangannya sepadan. Begitu juga dengan hidup ini. Kemudahan itu ada, tapi kita harus berjalan menuju ke sana. Jika kita hanya diam dan menunggu, kita akan tetap berada di tempat yang sama, terjebak dalam kesulitan tanpa arah. Tantangan itu pasti ada, tapi kita tidak boleh berhenti. Apa yang disampaikan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi berat untuk dilaksanakan. Bukan karena konsepnya sulit, tetapi karena begitu banyak tantangan yang menghadang. Mungkin kita merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Mungkin kita lelah karena berkali-kali mencoba, tetapi tetap gagal. Mungkin kita merasa dunia ini tidak adil, karena orang lain terlihat lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, kita harus tetap bergerak. Bukan karena kita luar biasa kuat, tetapi karena kehidupan tidak menunggu kesulitan berlalu. Meskipun hari ini sulit, kebutuhan hidup tetap berjalan. Anak-anak tetap butuh makan, tagihan tetap harus dibayar, dan masa depan tetap harus diperjuangkan. Bayangkan seorang ayah yang kehilangan pekerjaannya. Dia bisa saja menyerah, berdiam diri dan meratapi nasibnya. Tetapi, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Karena itu, dia bangkit. Dia mungkin memulai usaha kecil, bekerja serabutan, atau mencari cara lain untuk tetap bertahan. Karena dia tahu, kehidupan tidak akan berhenti hanya karena dia sedang dalam kesulitan. Begitu juga dengan kita, tidak ada pilihan lain selain melangkah maju. Jika satu jalan tertutup, kita harus mencari jalan lain. Jika satu pintu terkunci, kita harus mencari celah. Jika semua terasa berat, kita harus memperkuat mental kita seperti baja, agar kita bisa menemukan kemudahan di tengah kesulitan. Setelah usaha, berserahlah kepada Allah. Setelah semua yang kita lakukan, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, berserah diri kepada Allah. Seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berpikir bahwa semua harus kita selesaikan sendiri, bahwa semua keberhasilan hanya bergantung pada usaha kita. Padahal ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ada faktor-faktor yang hanya bisa kita serahkan kepada Allah, seperti seorang petani yang telah menanam benih. Dia mencangkul tanah, menanam dengan hati-hati, menyirami tanaman setiap hari, dan memastikan tanamannya tumbuh dengan baik. Tetapi apakah dia bisa memastikan 100% bahwa tanamannya akan berbuah lebat? Tidak. Ada faktor hujan, cuaca, hama, dan hal-hal lain yang di luar kendalinya. Begitu pula dengan kita. Setelah kita bekerja keras, kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita tidak boleh merasa bahwa usaha kita sudah cukup dan kita tidak butuh doa. Justru, usaha dan doa harus berjalan beriringan. Berusahalah sekuat tenaga, lalu berserahlah seutuhnya. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan.
Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan selalu mudah. Tetapi ada satu hal yang pasti, jika kita terus berusaha, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Mungkin hari ini kita merasa lelah, mungkin hari ini kita merasa putus asa, tapi ingatlah, setiap badai pasti berlalu. Setiap malam yang gelap pasti akan berakhir dengan fajar. Jangan pernah berhenti, jangan menyerah. Berjuanglah, berdoalah, dan berserahlah kepada Allah. Karena ketika kita terus berjalan, kita akan menemukan bahwa kemudahan itu memang selalu ada, menanti kita yang tak pernah berhenti berusaha. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian hidup. Amin.